Pada video ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi ujian online sederhana. Seperti yang dapat kita lihat pada monitor saat ini adalah tampilan login pada aplikasi ujian online-nya. Pertama-tama kita laksanakan proses instalasi. Untuk instalasi kita masuk ke dalam halaman instalasinya. Setelah muncul tampilan halaman instalasinya, kita masukkan akunnya. Akun ini nanti akan menjadi akun admin pada aplikasi ujian online-nya. Misalnya ini adalah data akun adminnya. Selanjutnya, klik tombol instalasi. Pastikan muncul konfirmasi instalasi berhasil. Selanjutnya, kita kembali ke form loginnya. Sekarang, agar sekalian kita daftarkan akun pesertanya. Untuk mendaftarkan akun peserta, kita masuk ke dalam halaman registrasi. Setelah muncul tampilan halaman registrasinya, kita masukkan akunnya. Akun ini nantinya akan menjadi akun peserta pada aplikasi ujian online-nya. Setelah memasukkan data-datanya, selanjutnya kita klik tombol registrasi. Pastikan muncul konfirmasi registrasi berhasil. Selanjutnya kita kembali ke form loginnya. Sekarang kita login sebagai admin untuk menyiapkan ujiannya. Ini adalah tampilan halaman admin. Ini daftar menu-menunya. Untuk menyiapkan ujian dimulai dari menginput soal, kemudian menginput ujian, kemudian konfigurasi penyajian ujian, kemudian terakhir melaksanakan aktivasi ujian. Setelah diaktifasi, selanjutnya peserta dapat melaksanakan ujian. Oke, kita langsung peragakan saja. Misalnya akan disiapkan ujian seperti berikut. Matematika terdiri atas 4 soal pilihan ganda seperti yang dapat kita lihat pada monitor. Untuk menginput soal, masuk ke menu manajemen soal, input soal multiple choice. Setelah muncul tampilan halamannya, kita mulai masukkan soalnya. Misalnya kita masukkan soal pertama berupa teks. Caranya, masukkan nama soalnya, masukkan teks soalnya, masukkan pilihan jawabannya, periksa sekali lagi. Setelah diperiksa dan sudah benar, selanjutnya klik tombol tambah soal. Pastikan muncul konfirmasi input berhasil.
Dengan cara yang sama, kita masukkan soal-soal lainnya. Misalnya, kita akan masukkan soal nomor 2 yang berupa gambar ini. Caranya, kita masukkan nama soalnya, kemudian kita masukkan teks soalnya. Karena soalnya berupa gambar, kita klik toolbar gambar ini. Sampai muncul pop-up-nya, kita choose file. Kemudian cari gambarnya. Di sini kebetulan sudah saya siapkan. Open dan attach image. Pastikan sampai muncul gambarnya di dalam custom editor. Kemudian kita masukkan pilihan-pilihan jawabannya. Karena pilihan jawabannya berupa gambar, kita klik toolbar yang ini ya, sama seperti tadi. Kita periksa sekali lagi. Setelah memeriksanya dan memastikan sudah benar, selanjutnya klik tombol tambah soal. Pastikan muncul konfirmasi input berhasil. Dengan cara yang sama, kita masukkan soal lainnya. Misalnya kita masukkan soal nomor 3 ini. Soal nomor 3 berupa audio. Caranya, kita masukkan nama soalnya. Kita masukkan teks soalnya. Karena soalnya berupa audio, kita klik toolbar yang ini. Sampai muncul pop-up-nya. Kemudian, untuk menggunakannya, pertama-tama kita nanti klik tombol Start Recording ini. Kemudian kita narasikan soalnya sampai selesai. Setelah selesai, kita klik tombol Stop Recording ini. Nanti akan muncul hasil recordannya di sini. Setelah itu, kita klik Attach Recording. Pastikan hasilnya muncul di dalam custom editornya. Oke, langsung kita peragakan saja. 3 sama dengan tanda tanya. Tiga sama dengan tanda tanya. Kemudian kita masukkan pilihan-pilihan jawabannya. Karena pilihan-pilihan jawabannya juga berupa audio, caranya sama seperti tadi. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga.
Selanjutnya kita cek dulu. Setelah dicek sudah betul, selanjutnya klik tombol tambah soal. Pastikan muncul konfirmasi input berhasil. Dengan cara yang sama, kita masukkan soal-soal lainnya. Sekarang kita input soal nomor 4 ini. Soal nomor 4 berupa video. Caranya kita masukkan nama soalnya, kemudian kita masukkan teks soalnya. Oleh karena soalnya berupa video, kita klik toolbar yang ini. Akan muncul pop-up. Untuk caranya kita klik yang ini sampai muncul kameranya. Kemudian kita klik tombol start record ini. Kemudian kita narasikan soalnya sampai selesai. Setelah selesai dinarasikan, kita klik lagi tombol stop recordnya pada posisi yang sama. Kemudian kita attach video. Pastikan hasilnya muncul di dalam custom editornya. Oke, langsung saja kita peragakan. Empat sama dengan tanda tanya. Empat sama dengan tanda tanya. Kemudian kita masukkan pilihan-pilihan jawabannya. Oleh karena pilihan-pilihan jawabannya juga berupa video, maka caranya sama seperti tadi. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Kemudian kita cek lagi. Setelah dicek benar, selanjutnya klik tombol tambah soal. Pastikan muncul konfirmasi input berhasil. Nah, kita sudah menginput semua soalnya. Sekarang kita buat ujiannya, kemudian konfigurasi penyajian ujian, dan aktivasi ujian. Caranya, kita masuk ke manajemen ujian, input ujian. Kita masukkan nama ujiannya, informasi ujiannya, copy paste dari sini. Kita masukkan batas maksimal mengulang ujian, masukkan batas waktu, karena di sini 10 menit, kita masukkan 600 detik. Kemudian kita klik tombol tambah ujian. Pastikan muncul input berhasil.
Kita sudah buat ujian, sekarang kita konfigurasi penyajian ujian. Caranya, klik list ujian, klik tombol aksi pada ujian yang ingin dikonfigurasi, klik konfigurasi penyajian, sampai muncul tampilannya, kemudian kita konfigurasi. Karena tadi soalnya hanya ada 4, kita tetapkan saja ujiannya hanya terdiri atas 4 halaman, masing-masing halaman terdiri atas 1 soal. Oke, langsung saja kita kerjakan. Tambah halaman, import soal yang pertama, tambah halaman lagi, import soal yang kedua, tambah halaman lagi, import soal yang ketiga, tambah halaman lagi, import soal yang keempat. Kita cek sekali lagi. Setelah dicek dengan benar, selanjutnya kita klik tombol simpan. Pastikan muncul konfirmasi simpan berhasil. Tadi kita sudah melaksanakan konfigurasi penyajian ujian. Sekarang kita melaksanakan aktivasi ujian. Untuk aktivasi ujian, kita klik list ujian. Kemudian klik tombol aksi pada ujian yang ingin diaktifasi. Kemudian klik aktifkan. Pilih OK. Pastikan muncul konfirmasi aktifkan berhasil. Sekarang peserta sudah bisa mengerjakan ujian. Sekarang kita coba bagaimana caranya peserta mengerjakan ujian. Ini kita logout dulu sebagai admin. Kemudian kita login sebagai peserta. Ini adalah tampilan halaman peserta. Ini daftar menu-menunya. Kita langsung mengerjakan saja ujiannya. Ini ujian tadi sudah diaktifkan. Kita langsung mulai. Oke. Kita tunggu sampai siap halamannya. Nah, kemudian kita mulai kerjakan halamannya. Mulai dari soal pertama. Terjawab, nanti soal yang terjawab tombolnya akan berubah jadi hijau yang artinya sudah dikerjakan. Langsung kita kerjakan soal berikutnya. Soalnya akan berubah jadi warna hijau, kita kerjakan soal berikutnya. Tiga sama dengan tanda tanya. Satu. Dua. Tiga. Ya, kita jawab.
Nah, misalkan di tengah ujian ada listrik mati atau internet mati. Agar tidak mengulang dari nol, kita bisa masuk ke dalam menu riwayat ujian ini. Nah, langsung aja klik lanjut mengerjakan. Oke. Nah, itu tadi soal-soal yang sudah dikerjakan. Empat sama dengan tanda tanya. Empat. Empat. Lima. Enam. Oke. Nah, setelah selesai mengerjakan ujian, selanjutnya kita klik tombol selesaikan ujiannya. Pastikan muncul konfirmasi ujian berakhir. Kita bisa langsung ngecek nilainya pada halaman riwayat ujian. Nah, ini nilainya. Nah, demikianlah cara peserta mengerjakan ujian. Ini kita logout dulu. Admin juga bisa ngecek peserta mana saja yang sudah mengerjakan ujian. Caranya ke menu manajemen ujian, list ujian, aksi, list peserta ujian. Nah, ini daftar peserta yang sudah mengambil ujian ini. Ada menu delete attempt, ada update grading. Delete attempt hanya jika peserta minta mengulang dan atas persetujuan penyelenggara ujian juga. Update grading misalnya ada nilai yang hanya bisa dibuat secara manual, misalnya soalnya esai. Oleh karena ujiannya saat ini hanya support pilihan ganda, ini nanti untuk pengembangan berikutnya. Oke, kita log out. Nah, demikianlah demo singkat aplikasi ujian sederhana yang telah dibuat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.